Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku selalu berpikir, mengapa kalian menelantarkanku? Kenapa kalian meninggalkanku? Apa salahku? Pertanyaan itu selalu ada dalam hatiku, ucap Lin Tian yang masih dipeluk Ying Huan. Aku memiliki keluarga baru, tapi meskipun semuanya baik dan menerimaku, aku selalu merasa ada yang kurang. Kadang kala ada waktunya pada diriku untuk membenci kalian, tapi keluarga baruku mengatakan kalau kalian memiliki alasan untuk membuangku. Dan mereka mengajarkanku untuk tidak membenci kalian, ucap Lin Tian sambil terseduh-seduh. Ling Qingzu dan Lin Jing yang mendengar cerita Lin Tian itu menangis, karena mereka dapat merasakan kesedihan Lin Tian. Bahkan Ying Huan pun, dia merasa hatinya seperti tertusuk 1000 pisau. Ibu tidak membuangmu nak, ibu sangat menyayangimu. Ibu tidak pernah sekalipun selama ini untuk melupakanmu, dan ibu selalu berharap kamu baik-baik saja, lalu ibu berharap agar kita bisa bertemu, balas Ying Huan yang memeluk erat anak laki-laki Nia itu. Lin Tian terus menceritakan pengalamannya kepada Ying Huan, sambil dipeluk oleh Ying Huan. Lin Tian merasa, kalau dia tidak ingin melepaskan lagi pelukannya selama ini. Dia mencari mereka, dan berpikir kalau dia telah dibuang. Tetapi di saat dia melihat ingatan waktu kecil di alam bawah sadarnya, dia sadar kalau Ying Huan dan keluarga aslinya sangat mencintainya. Dia terjatuh ke dalam ruang yang kacau secara tidak sengaja, dan itu terjadi saat dia masih kecil. Lindong yang ada di pintu hanya bisa terdiam sambil bersedih, dan dia juga mendengarkan semua cerita anaknya itu dari pintu yang terbuka. Itu sudah jelas. Selama ini anaknya selalu berpikir kalau mereka telah membuangnya. Tetapi hal yang dia pikir sangat beruntung adalah, bahwa keluarga angkat yang merawat Lin Tian benar-benar menyayanginya, dan juga mengajarkan arti kekeluargaan bagi Lin Tian. Lin Tian terus menangis dan memeluk Ying Huan sampai beberapa jam, sebelum dia tertidur di pelukan Ying Huan. Melihat anaknya yang tidur di pelukannya itu, hati Ying Huan benar-benar sedih. Karena selama ini, anaknya berjuang mati-matian untuk dunia di tempat dia dibesarkan. Dari berperang melawan iblis Yimo, sampai melawan 5 dewa sebelum akhirnya dia bisa naik ke dunia dewa. Dan bahkan setelah sampai di dunia dewa, orang-orang yang telah berjasa menyelamatkan dirinya dibantai dengan biadab oleh para kultivator muda yang kejam. Sampai pada akhirnya, dia sendirilah yang langsung membantai sekte pemuda yang telah membantai desa Suma. Tidak hanya di situ saja, dia juga berlarian di dunia dewa hanya untuk menepati janjinya kepada Ling Suer, untuk menyembuhkan ibunya Ling Suer. Ling Qingzu dan Lin Jing mendekat ke tempat Ying Huan, mereka juga memandang Lin Tian yang tertidur, tapi air matanya masih menetes ke wajahnya. Ibu Ying, dia, ucap Lin Jing sambil melihat wajah adiknya yang tampan itu dengan rasa bersalah. Sejak dia naik ke dunia dewa, dia selalu sendirian. Saat dia memiliki orang yang dekat dengannya, tapi malah dibantal oleh kultivator kejam. Akulah yang salah di sini. Jika aku tidak membawanya ke sana, mungkin dia tidak akan berpikir seperti itu terhadap kita, ucap Ying Huan dengan lembut, tapi air mata masih menetes ke wajahnya. Tidak, aku yang salah, aku sebagai ayahnya bahkan tidak dapat melindungi dan menemukannya dengan cepat. Padahal, aku adalah dewa terkuat di dunia dewa. Namun pada akhirnya, kekuatanku tidak ada gunanya selama ini, ucap Lindong dengan wajah yang sangat sedih. Apalah gunanya status, kekuatan, dan juga harta, tapi untuk melindungi keluarganya saja tidak bisa. Lebih baik menjadi orang biasa saja, tapi bisa hidup penuh cinta dan kasih sayang dengan keluarga sendiri.
Ibu, jangan tinggalkan aku, ucap Lin Tian yang tertidur. Itu sudah jelas, kalau dia sedang memimpikannya sesuatu yang buruk, karena badannya juga bergetar seperti ketakutan. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi nak, ucap Ying Huan sambil menepuk pelan pundak Lin Tian, dan itu membuat tubuh Lin Tian yang gemetar kembali menjadi tenang. Aku tahu, mungkin selama ini kita tidak bisa menjaganya. Tapi mulai sekarang, aku, Lin Dong, akan selalu menjaganya sebagai seorang ayah, ucap Lin Dong sambil memandang lembut Lin Tian. Itu dia lakukan, karena dia ingin membuat Lin Tian merasa aman jika bersama dirinya. Ling Qingzu dan Ying Huan mengangguk, mereka juga tidak akan meninggalkan Lin Tian lagi. Mereka akan membuat waktu yang indah, itu sebagai gantinya dari waktu yang telah hilang dulu. Ayah, Ibu, apakah kita akan membawa adik kembali ke sekte? Tanya Lin Jing. Lin Dong dan dua wanita itu mengangguk, mereka memang merencanakan untuk membawa Lin Tian kembali ke sekte. Tetapi mereka menunggu Lin Tian tenang, dan mereka juga harus berbicara dengan Lin Tian dulu. Setelah mengobrol untuk waktu yang lama tentang masalah Lin Tian, Lin Dong di hari yang sama harus pergi ke pertemuan para ahli kuat dunia dewa, untuk membahas masalah benua barat yang tidak dijaga. Banyak orang yang takut, kalau iblis menggunakan kelonggaran benua barat untuk menyerang mereka. Jadi karena itulah, dia dan dua kaisar harus berkumpul. Sebenarnya, para leluhur suku binatang suci sudah mencoba mengundang pendiri mereka. Tetapi sejak ketiganya kembali ke suku masing-masing mereka menutup diri, bahkan pendiri suku naga hanya berada 2 hari di suku naga sebelum dia pergi entah kemana dari suku. Tentu saja mereka juga mencoba mengundang bayi kecil, tapi keempat leluhur dari suku binatang suci itu ditendang dan dipukuli oleh bayi kecil dengan keras, sampai badan mereka bengkak semua. Apakah otak kalian sangat bodoh? Sampai-sampai harus aku yang turun tangan. Jangan ganggu aku, karena jika tidak, kalian berempat akan aku lempar ke pagoda api lantai 10. Begitulah ucap bayi kecil kepada mereka, sebelum dia pergi meninggalkan keempat leluhur yang telah babak belur itu. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani pergi menemui bayi kecil lagi, dan jalan satu-satunya hanya bisa mengundang ketiga pendiri lain. Tetapi baik Feng Er maupun Lin Gui yang masih di suku, mereka tidak bergerak dan hanya diam dalam pengasingan di suku mereka masing-masing. Hal itu pun membuat para leluhur menghela nafas tanpa daya. Tapi pada pagi ini, Lin Dong mendapatkan kabar bahwa kedua pendiri telah keluar, dan mau ikut dalam pertemuan itu. Jadi, karena hal itulah Lin Dong harus pergi. Baik Ying Huan maupun Ling Qingzu, mereka tidak memarahi Lin Dong. Karena sebagai pelindung dunia dewa, tentu saja itu adalah kewajibannya untuk melindungi dunia dewa. Aku pergi dulu, setelah kembali nanti, aku akan mencoba berbicara dengan anakku, ucap Lin Dong mengusap kepala Lin Tian dengan lembut. Kamu hati-hati. Dan juga, aku merasa kalau pendiri suku naga sedang mencoba menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya dia pergi, setelah 2 hari berada di suku naga, ucap Ying Huan. Iya, aku tahu. Tapi dengan adanya 2 leluhur pendiri yang lain, mungkin semua pertanyaan kita bisa terjawab, ucap Lin Dong. Lalu, setelah meminta izin kepada 2 wanitanya, dia segera merobek ruang di sana, kemudian dia masuk dan menghilang di ruang tersebut. Di suatu tempat dunia dewa, seorang pemuda berambut hitam berdiri di sebuah tebing yang sangat dalam, dan dia memandang ke arah bawah tebing tersebut dengan wajah serius. Dari bawah tebing itu, aura yang berbeda dari energi dunia dan energi iblis naik ke atas. Energi yang berasal dari bawah tebing itu sangatlah kejam, dan ada perasaan bau yang sangat busuk dari bawah sana. Sebuah suara yang mengerikan terdengar dari bawah tebing yang dalam itu. Teriakan itu seperti sedang marah,
dan juga jika dirasakan dengan seksama, suara teriakan itu sangat ingin membunuh. Makhluk ini masih tersegel di sini dengan aman, tapi sepertinya ada sesuatu yang membuat dia terbangun dan marah, ucap pemuda yang ternyata adalah Linlong. Sebenarnya waktu dia keluar dari suku naga, itu karena dia merasakan kalau ada sesuatu yang salah di tempat ini. Tentu saja dia tahu tempat apa ini, karena dulu di sini dia pernah bertarung dan menyegel makhluk di bawah itu. Dulunya, alam binatang suci dengan alam langit bisa dibilang hampir sama. Di alam binatang suci, ada 4 binatang suci sebagai pengatur alam di sana, dan itu disebut sebagai dewa seluruh monster. Sedangkan di alam langit, adalah tempat para dewa mengatur tatanan dunia, serta tempat dewanya semua makhluk yang ada di dunia. Sedangkan untuk Linlong sendiri, dia dulunya bisa dibilang sebagai pemimpin dari ras naga sekaligus dewa naga. Lalu untuk Feng Er, dia dijuluki sebagai dewa Phoenix abadi. Lalu Lin Gui, dia disebut dewa kura-kura hitam. Sedangkan bayi kecil, dia dulunya memang dijuluki sebagai dewa harimau bersayap hitam. Tetapi karena sifat bayi kecil yang suka berkeliaran, dia memiliki banyak julukan di dunia. Baik itu julukan di dunia dewa, maupun di alam langit. Lalu bayi kecil dan Feng Er semasa mudanya, mereka dulunya adalah sepasang kekasih. Sebelum pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, dan pernikahan itu membuat heboh alam binatang suci dan alam langit. Dan di antara 4 binatang suci, Linlong adalah pemimpinnya, dan bayi kecil adalah ahli strategi serta seorang jenderal perang yang sangat kuat. Bahkan Linlong merasa jika dia bertarung dengan bayi kecil, dia merasa belum tentu bisa menang. Suara teriakan itu masih terdengar oleh Linlong, dan saat dia berencana untuk melihat ke bawah, ada beberapa cahaya yang mendekat ke arahnya. Pada saat itu juga, Linlong menghilang di tempatnya menggunakan jimat penghilang yang dibuat oleh Lin Tian. Apakah kita harus mencoba mengganggu makhluk itu? Ucap salah satu pria yang membawa tombak. Iya, karena dengan monster itu, kita bisa mendapatkan kepercayaan orang-orang dunia dewa. Lalu, kita juga bisa dengan mudah menjadi penguasa dunia ini, balas yang lainnya. Mendengarkan hal itu, Linlong sedikit mengerutkan keningnya. Itu sudah jelas, semua yang terjadi adalah rencana mereka. Tetapi siapa bos di antara mereka, Linlong sendiri masih belum tahu. Mungkin dia harus menggunakan teknik pencarian jiwa kepada mereka, itu agar dia bisa mengetahui semuanya. Setelah memutuskan, Linlong dengan mudah melumpuhkan ketiga orang itu, dan dia langsung membawanya pergi dari sana setelah memperkuat formasi di sekitaran tebing itu. Linlong masuk ke dalam goa, lalu dia mencoba untuk membaca pikiran orang-orang itu satu persatu. Dan akhirnya, dia yakin dengan apa yang dia lihat dari pikiran mereka. Wajah Linlong berubah sangat jelek, itu dikarenakan ada rencana besar yang akan dilakukan oleh beberapa anak dewa, dan juga beberapa senior dari alam langit yang tidak bisa kembali ke alam langit setelah perang di zaman dulu. Apakah mereka pikir dengan melakukan hal itu, mereka bisa membuka alam langit dengan mudah? Mereka justru akan menghancurkan alam langit, dan juga alam binatang suci. Ucap Linlong dengan wajah marah. Melepaskan monster sekuat itu ke dunia dewa, itu sama saja dengan menghancurkan dunia dewa dan dunia di bawahnya. Pada zaman dahulu untuk menyegel monster ini, dia serta Kaisar Langit harus berusaha sangat keras untuk itu. Bukan mereka tidak ingin membunuh makhluk itu, tapi mereka tidak bisa karena makhluk ini mengambil energi yang berada di dunia dewa. Jadi, jika monster ini dibunuh, maka energi di dunia dewa akan berkurang, dan itu akan menyebabkan dunia dewa layu. Alasan dirinya, Kaisar Langit, dan juga 3 binatang suci menyegelnya, itu karena ingin mengembalikan energi yang telah diambil oleh makhluk tersebut. Dan seperti yang dia lihat,
kalau energi yang telah diambil dari makhluk itu sudah hampir 90%. Tetapi meskipun begitu, itu membutuhkan orang kuat di tingkat Kaisar Langit untuk membunuh monster ini. Jika tidak ada orang yang setingkat dengan Kaisar Langit, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Meskipun energi dari makhluk itu telah hilang, tapi energi negatif yang berasal dari dirinya sendiri masih ada. Dahulu, sebelum dia mengambil energi di dunia ini, itu juga tidak ada yang bisa melawannya di bawah tingkatan Kaisar Langit. Dan malahan, sekarang orang-orang bodoh itu ingin melepaskannya untuk mengambil hati orang-orang di dunia dewa. Sialan, sepertinya aku harus memberi kalian pelajaran. Jika bayi kecil tahu akan hal ini, mungkin dia akan membantai semua orang yang terlibat, ucap Linlong. Linlong tanpa peduli lagi langsung membunuh anak dewa yang dia tangkap itu, dan menghancurkan mayatnya. Karena mereka berniat untuk membuat dunia dewa kacau, maka dia tidak akan segan-segan lagi membunuhnya. Rencananya, dia dan kedua saudara lainnya akan membuka alam binatang suci, dan kembali untuk mencoba mengembalikan kekuatan mereka seperti dulu. Karena hanya bayi kecil sajalah yang bisa dengan mudah, dan juga cepat kembali ke tingkatannya yang dulu. Alasan utamanya adalah, karena bayi kecil sering bepergian ke berbagai dunia dan ke alam langit. Jadi, dimanapun dia berada, dia bisa menyerap energi di tempat itu dengan mudah. Lalu untuk Linlong dan dua orang lainnya, ada beberapa hal yang tidak bisa mereka dapatkan di dunia dewa, dan hanya di alam binatang suci lah mereka bisa dapatkannya. Naga kegelapan berkepala 9, aku tidak akan membiarkanmu lepas, dan aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan apa yang telah kamu lakukan dulu. Baik itu di alamku, maupun di alam langit, ucap Linlong memandang ke arah tebing, yang terdapat suara raungan itu. Tempat di mana tebing itu berada adalah, itu berada sebuah tempat rahasia. Di mana tidak ada seorang pun yang pernah ke sana, serta tempat itu dilindungi oleh berbagai formasi yang kuat. Jika orang itu bukan ahli yang berasal dari alam langit atau alam binatang suci yang ke sana, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukan tempat tersebut. Orang-orang di dunia dewa pun sering memanggil tempat itu sebagai tanah terbengkalai, karena di sana tidak ada sedikit pun energi atau ki yang membuat para ahli tidak tenang bila ke sana. Dan telah dikatakan bahwa, pada zaman dulu itu adalah tempat terjadinya perang besar antara para dewa dan para iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.